Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah teman-teman, kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Masih di tema 7, kepemimpinan. Kali ini kita akan membahas tentang IPS dan PKN, subtema 1, 2, dan 3. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat. Sebagai makhluk hidup, manusia hidup bermasyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin sekelompok orang disebut pemimpin. Pemimpin ada di sekitar kita, mulai dari rumah, sekolah, masyarakat, hingga negara. Pemimpin dibutuhkan untuk melayani kepentingan orang banyak, seperti menyatukan keragaman, memberdayakan, menggerakkan, dan menghasilkan hal-hal yang positif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian kalian mampu mengetahui apa itu koperasi, landasan atau prinsipnya, serta kegiatan ekonomi berdasarkan jenis koperasi. Kemudian yang ketiga, tujuannya, posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, langsung saja. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Banyak sekali pemimpin di sekitar kita, mulai dari lingkup kehidupan terkecil, yaitu keluarga, sampai dengan lingkup terbesar, yaitu negara. Ayah adalah pemimpin dalam lingkup keluarga, sedangkan presiden adalah pemimpin suatu negara. Nah, lihat gambar di sini. Inilah gambar foto-foto Presiden Negara Republik Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Seorang pemimpin harus memiliki karakter yang merujuk kepada nilai sila Pancasila. Adapun 9 pilar karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, cinta Tuhan dan kebenaran. Yang kedua, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Yang ketujuh, keadilan dan kepemimpinan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang terakhir, toleransi dan cinta damai. Inilah 9 pilar karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, bagaimana sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila? Pemerintah telah menetapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang berisi 45 butir. Nah, dari 45 butir, 11 butirnya itu adalah poin Pancasila sila kelima. Yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dan yang terakhir yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini semua tercantum di buku 6G halaman 130. Silakan dicek sama kalian, kemudian kalian garis bawahi. Nah, selanjutnya beberapa contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, ada 30 poin. Silakan kalian baca dulu buku paket 6G-nya halaman 131 sampai 132. Bu Hilda beri waktu 3 menit dari sekarang. Sudah selesai bacanya. Nah, kemudian setelah itu, silakan kalian teliti berdasarkan pengalamanmu yang sesuai dengan penerapan sila kelima, sikap atau perilaku yang sudah dilakukan apa saja sesuai dengan 30 butir itu, yang belum dilakukan apa, yang akan dilakukan apa, kemudian pengalaman lainnya di luar dari 30 butir itu. Silakan dikerjakan nanti di akhir ya. Nah, seorang pemimpin di Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila. Antara lain, 1. Bangga dan cinta terhadap tanah, air, dan bangsa. 2. Mengembangkan sikap saling menghargai. 3. Membina hubungan baik dengan unsur bangsa. Kemudian yang keempat, menunjukkan tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, selanjutnya, peran aktif Indonesia di lingkup ASEAN, apa saja ya? Nah, Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden harus melaksanakan amanah mencapai cita-cita bernegara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat. Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif, artinya bebas tidak berpihak pada blok manapun dan aktif berperan, baik melalui perjanjian kerjasama, menjadi anggota organisasi, atau berprestasi dalam berbagai kegiatan regional dan internasional. Nah, salah satu organisasi multilateral yang diikuti Indonesia adalah ASEAN. Nah, tentunya kamu sudah memahami tentang peran Indonesia dalam ASEAN di beberapa bidang. Berikut ini adalah contoh peran aktif Indonesia di ASEAN. Yang pertama,
sebagai peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Yang kedua, aktif dalam program pertukaran pelajar. Yang ketiga, peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Yang keempat, berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Dan yang terakhir, memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, ini semua ada di buku 6G halaman 56. Silakan kalian cek, kemudian kalian garis bawahi. Nah, adapun peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya diwujudkan dengan mendorong terbentuknya organisasi sektoral seperti ACWC atau ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children atau ACW, ASEAN Committee on Women, kemudian SOMTC, Senior Official Meeting on Transnational Crime. Selanjutnya, AICHR atau Asian Intergovernmental Commission on Human Rights, dan SOMSWD yaitu Senior Official Meeting on Social Welfare and Development. Nah, adapun salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah dengan dibentuknya koperasi. Nah, adapun koperasi ASEAN itu disebut dengan ACO, yaitu ASEAN Cooperative Organization. Tujuannya untuk membuat organisasinya agar lebih kokoh dan penopang perekonomian Asia Tenggara. Nah, apa itu koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Mohatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan sikap tolong-menolong. Nah, apa saja tujuan koperasi? Tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Pasti kalian sudah tahu karena sebelumnya di kelas 5 juga kalian sudah belajar tentang koperasi. Siapakah dia? Ya, betul, dia adalah Muhammad Hatta, yaitu dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi merupakan bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia karena menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Landasan dan prinsip koperasi, yang pertama landasannya IDIL atau landasan dasar koperasi yaitu Pancasila. Kemudian landasan struktural koperasi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian landasan selanjutnya yaitu landasan operasional koperasi yaitu nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Yang terakhir,
Landasan mental koperasi yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Adapun prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas pada modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Itulah prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Adapun kegiatan ekonomi berdasarkan jenis usaha koperasi, koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin kompleks. Kegiatan ekonomi berdasarkan jenis usaha koperasi sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi. Apa itu koperasi konsumsi? Koperasi konsumsi menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi atau kebutuhan sehari-hari. Anggota koperasi adalah konsumen. Barang yang dijual koperasi konsumsi antara lain makanan, minuman, pakaian, dan alat rumah tangga. Tujuan koperasi konsumsi adalah membantu anggota dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya, jenis usaha koperasi produksi. Apa itu koperasi produksi? Koperasi produksi menjalankan kegiatan jual beli barang produksi, baik bahan baku produksi maupun hasil produksi. Anggota koperasi adalah produsen. Tujuannya koperasi produksi adalah meningkatkan kesejahteraan produsen kecil dan menengah, memperlancar kegiatan produksi, serta memperlancar penyaluran hasil produksi. Koperasi produksi juga dapat melakukan jenis usaha bersama-sama. Koperasi ini sangat cocok untuk menuangkan ide kreatif dalam kegiatan produksi. Bergabungnya produsen dalam koperasi memudahkan pengembangan usaha. Selanjutnya, jenis selanjutnya yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Apa sih koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam melayani simpanan dan pinjaman. Dana yang dipinjamkan berasal dari setoran anggota. Tujuan kegiatan koperasi simpan pinjam antara lain menghindarkan anggota koperasi jeratan rentenir, membantu menambah modal usaha anggota, dan membantu mencukupi biaya hidup anggota. Selanjutnya, jenis koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu menyediakan pelayanan jasa tertentu, misalnya jasa pengiriman barang ataupun jasa transportasi. Tujuan kegiatan koperasi jasa adalah memberikan layanan kepada anggota dan masyarakat. Adapun yang kelima, koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha menjalankan berbagai macam usaha seperti menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, menyediakan barang produksi, dan menyediakan pelayanan jasa. Contoh koperasi serba usaha adalah koperasi unit desa. Itulah contoh kegiatan ekonomi berdasarkan jenis-jenis usaha koperasi. Selanjutnya, adapun tujuan koperasi unit desa atau KUD yang pertama, membantu masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan produksi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan usaha kecil. Yang ketiga, memperlancar penyaluran barang hasil produksi. Yang keempat, memberi penyuluhan teknis pertanian, perikanan, peternakan,
perdagangan, dan usaha kecil. Nah, ada juga koperasi sekolah. Ciri-cirinya, bentuknya badan usaha yang tidak berbadan hukum, kemudian anggotanya siswa-siswi sekolah tersebut, kemudian keanggotaannya selama masih menjadi siswa. Yang keempat, koperasi sekolah dibuka pada saat istirahat. Yang kelima, sebagai latihan dan praktik koperasi. Yang keenam, melatih disiplin dan kerja. Yang ketujuh, menyediakan perlengkapan pelajar. Yang kedelapan, mendidik siswa hemat menabung. Yang kesembilan, empat, menyelenggarakan ekonomi dan gotong royong. Adapun syarat dan kewajiban anggota koperasi di sekolah yang pertama, silakan kalian baca dulu buku paket 6G halaman 118. Buku paket 6G halaman 118. Di sana sudah ada syarat dan kewajiban anggota koperasi sekolah apa saja. Bu Hilda kasih waktu 2 menit dari sekarang. Nah, berdasarkan penjelasan yang kalian baca, identifikasilah hak dan kewajiban anggota koperasi yang merupakan penerapan nilai keadilan. Silakan dari poin-poin itu kalian identifikasi yang mana hak, yang mana kewajiban, yang penerapannya sesuai dengan nilai keadilan. Nah, selanjutnya, bagaimana kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan? Selain di bidang ekonomi, kerjasama di bidang pendidikan adalah dibentuknya SEAMEO atau The Shorthead Asian Mission of Education Organization tanggal 30 November 1965, sedangkan kerjasama pendidikan dalam kerangka ASEAN dilakukan oleh ASCOE atau Commit on Education pada tahun 2001. Adapun pensinkronisasian standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga, peningkatan ilmu pengetahuan kalangan pemuda ASEAN dalam proses integrasi regional. Kemudian pembentukan kelompok peneliti antar negara. Selanjutnya, pertukaran pelajar antar negara anggota. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia negara anggota ASEAN agar mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional. Selanjutnya, pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN yang berprinsipkan demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai hak asasi manusia. Kemudian pembentukan ASEAN University Network atau AUN, penawaran beasiswa pendidikan, dan yang terakhir, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswanya untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN dan Jepang. Nah, dana beasiswa ASEAN dan Jepang ini nanti setelah dewasa mudah-mudahan
kalian adalah salah satu yang mendapatkan yang mendapatkan beasiswa ini, jadi nanti bisa kuliah di luar negeri dengan gratis. Nah, berdasarkan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi harus tetap berusaha. Karena setiap orang memiliki kemampuan dan potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Ada yang memang terlahir untuk menjadi pemimpin, ada yang dilahirkan dari sebuah program pendidikan, ada yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, dan ada yang memimpin karena lingkungan membutuhkannya. Menjadi pemimpin bisa karena ditunjuk, dipilih, disepakati, atau mengajukan diri. Setiap pemimpin pasti ada yang mengidolakan karena karakternya, kebijakannya, program kerjanya, atau karena ketenarannya. Nah, sebagai umat Islam, contoh pemimpin idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, baiklah teman-teman, Bu Hilda doakan semoga di antara kalian suatu saat nanti banyak yang menjadi seorang pemimpin pastinya, dari laki-laki pasti menjadi kepala rumah tangga, seorang pemimpin di rumah tangganya. Kemudian semoga juga ada yang menjadi pemimpin untuk desanya, yaitu kepala desanya, atau suatu saat nanti ada yang menjadi Bupati Karawang atau bupati di daerah lain, itu dari salah satu anak didik kami sekarang. Kemudian mudah-mudahan kalian juga kalau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil dan amanah, jujur dan partonah seperti Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan mudah-mudahan di antara kalian juga suatu saat nanti ada yang jadi gubernur atau presiden Indonesia. Amin. Baiklah teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa dicatat hal-hal yang dianggap penting, digarisbawahi buku yang tadi sudah dijelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.